Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama aku Siti Kanifatun Marifah, NIM 2003 12 57 17. Oke, aku di sini mau jelasin nih tentang organisasi bisnis. Kalian simak terus ya video aku. Check it out. Organisasi bisnis. Organisasi sendiri adalah dua atau lebih orang yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Bisnis merupakan kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Organisasi bisnis sendiri yaitu suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Komponen-komponen organisasi bisnis. Yang pertama, pasar, yakni konsumen yang menggunakan produk atau jasa dari perusahaan yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Bentuk pasar ini terdiri dari pasar monopoli, oligopoli, persaingan sempurna, dan sebagainya. Yang kedua, perusahaan. Menyangkut elemen-elemen internal perusahaan itu sendiri, diantaranya fungsional perusahaan serta tingkatan manajemennya. Misal, dari sisi fungsional seperti sumber daya manusia, produksi, keuangan, pemasaran, operasi, dan sebagainya. Sementara dari sisi tingkatan manajemennya terdiri dari tingkatan atas, menengah, dan tingkatan bawah. Yang ketiga, pihak eksternal, yakni kondisi-kondisi yang berada di luar organisasi yang sifatnya tidak bisa dikendalikan, seperti situasi politik, sosial, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya. Pihak lainnya yang memberi pengaruh ialah pesaing organisasi, di mana produk atau jasa yang dibuat perusahaan akan terlibat dalam suatu persaingan untuk memperoleh pasar. Yang keempat, konsep perubahan, yakni konsep yang selalu terjadi di dunia ini, dan selalu ada perubahan pada saat dunia berjalan. Selanjutnya ada bentuk usaha. Yang pertama, perusahaan perseorangan, yakni usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Kebaikan dan kelemahannya. Kebaikan. Yang pertama, bebas mengambil keputusan. Seluruh keputusan perusahaan menjadi milik pribadi. Kerahasiaan perusahaan dapat terjamin. Motivasi tinggi, lebih giat untuk berusaha. Kelemahannya, tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas. Sumber keuangan terbatas. Kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin. Pengelolaan manajemen lebih kompleks dan rumit. Yang kedua yaitu perusahaan firma, yang merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan perusahaan. Kebaikannya, yang pertama, kemampuan manajemen lebih besar. Pendirian relatif lebih mudah karena tidak memerlukan akte pendirian. Selanjutnya, kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi. Lalu ada kelemahannya, diantaranya tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Kerugian atau resiko akibat tindakan salah satu anggota harus ditanggung oleh anggota lainnya. Kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin. Sulit memisahkan harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan perusahaan. Ketiga, perseroan komanditer atau CV, yakni bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Kebaikan. Yang pertama, pendirian relatif mudah. Kemampuan manajemen lebih besar, mudah memperoleh kredit, modal cukup besar, dan kelemahannya yakni kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu.
sulit untuk menarik kembali modalnya, terutama pimpinan. Sebagian anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Lalu yang keempat, perusahaan terbatas atau PT, yaitu suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang tidak mempunyai modal usaha dari beberapa saham. Kebaikan dan kelemahannya antara lain, kebaikan, adanya tanggung jawab terbatas pada para pemegang saham atas hutang-hutang perusahaan. Mudah mendapatkan tambahan dana, misalnya dengan mengeluarkan saham baru. Selanjutnya, kelemahannya, PT merupakan subjek pajak tersendiri yang dividen yang diterima pemegang saham menjadi subjek pajak kembali. Memerlukan akte notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Yang kelima, PT Persero, yang bertujuan untuk mendapatkan maksimum laba dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang efisien. Yang keenam, perusahaan negara umum atau Perum. Tujuannya adalah mencari keuntungan, namun kesejahteraan masyarakat juga harus diperhatikan. Lanjut, perusahaan daerah adalah perusahaan yang modal atau sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Kekayaan perusahaan dipisahkan dengan kekayaan negara yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang nantinya digunakan untuk membangun daerah. Kedelapan, koperasi merupakan sesuatu perkumpulan anggota atau badan yang memiliki kebebasan untuk masuk dan keluar sebagai anggota atau sukarela yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Dapat diambil kesimpulan bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung dari tingkat interaksi efektif dengan lingkungannya atau pada kelompok atau lembaga lain yang menjadi tempat bergantung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.